Sebuah wabah telah menyerang negara-negara yang membuat populasi manusia menjadi vampir. Hampir populasi manusia musnah dan vampir-vampir yang ada kekurangan darah untuk bertahan hidup. Mereka harus membeli jika ingin mengkonsumsi darah manusia. Edward Dalton, seorang dokter yang bekerja di Bromley Marks, dia dan beberapa tim dokter lainnya sedang melakukan eksperimen membuat obat pengganti darah manusia untuk dijadikan sebagai makanan penduduk vampir. Ketika meeting, komisaris memberitahu jika vampir yang kekurangan konsumsi darah manusia akan mengalami kerusakan fisik, seperti telinga akan memanjang dan akan berubah menjadi seperti gelem, tapi memiliki sayap yang disebut subsiders. Karena populasi manusia semakin menipis dan jika dalam 1 bulan para peneliti belum menemukan pengganti darah manusia, maka semua vampir akan berubah menjadi subsiders. Hari ini, Edward akan melakukan uji coba lagi kepada seorang vampir. Namun, obat yang mereka suntikan tidak berhasil. Vampir itu mengalami kejang dan ketika disuntikan obat penawar, malah membuat vampir itu hancur. Edward pun melihat ke sebuah ruangan yang dihuni oleh para vampir yang akan dijadikan sebagai bahan percobaan. Stok bahan uji coba semakin berkurang, tapi mereka belum juga menemukan obat yang dibutuhkan. Di dalam perjalanan pulang, Edward hampir bertabrakan dengan sebuah mobil. Mobil lawannya rusak karena menabrak pagar. Edward mendatangi mobil itu. Ternyata mereka adalah sekelompok manusia dan takut dengan Edward. Manusia itu sedang dikejar oleh polisi, sehingga Edward ingin membantu mereka agar tidak tertangkap. Mereka pun tidak punya pilihan, jadi menerima bantuan Edward. Edward menyalakan mode mengemudi di siang hari yang membuat kaca mobilnya menjadi gelap. Audrey melihat kartu identitas Edward yang seorang dokter peneliti darah. Edward sungguh membantu Audrey dan kawan-kawan agar tidak ditangkap, dan Audrey berhasil pergi dari sana. Adik Edward yang bernama Frankie Dalton pulang ke rumah. Frankie adalah seorang tentara. Frankie membawa 1 botol wine berisi darah manusia. Namun, Edward sudah lama tidak meminum darah manusia, jadi dia menolak untuk meminumnya walaupun sudah dipaksa oleh Frankie. Edward dan Frankie terlibat perdebatan tentang darah manusia dan kondisi mereka yang berubah menjadi vampir. Edward pun membuang darah itu, lalu membuat Frankie marah dan melempar botol itu hingga pecah. Tiba-tiba, muncullah sesosok subsiders. Dia menjilati darah dari botol wine yang dipecahkan oleh Frankie. Kemudian, subsiders itu menyerang Frankie dan Edward. Tapi Frankie dengan lihai membunuh lalu memenggal makhluk tersebut. Pihak kepolisian pun datang ke rumah Edward dan mengambil beberapa sampel dari subsiders. Subsiders itu bernama Carl, seorang tukang kebun. 2 minggu lalu, Edward masih melihatnya baik-baik saja, namun sekarang dia berubah menjadi subsiders karena meminum darah vampir lainnya atau meminum darahnya sendiri, sehingga mempercepat dirinya menjadi subsiders. Beberapa jam kemudian, ada seseorang yang masuk ke rumah Edward dan orang itu adalah Audrey. Audrey membutuhkan vampir yang bisa dipercaya untuk membantu mereka, dan Edward adalah seorang dokter peneliti. Maka dari itu, Audrey meminta tolong kepadanya dan memberikan secari kertas berupa alamat. Namun Frankie mendengar pembicaraan itu. Besoknya, Edward mengendarai mobil itu ke alamat yang sudah diberikan oleh Audrey. Dia melihat Audrey yang sedang menunggunya. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Edward. Edward secara hati-hati berjalan untuk menghindari matahari dan dia melihat seorang lelaki. Dia adalah Lionel Cormack dengan nama panggilan Elvis. Elvis dulunya adalah seorang vampir, tapi sekarang dia bisa sembuh dan kembali menjadi manusia. Tiba-tiba, Audrey muncul dengan Frankie. Dan tidak lama kemudian, pasukan tentara vampir datang ingin menangkap mereka. Audrey dan Elvis pun segera lari dibantu oleh Edward. Tapi tentara itu terus mengejar dan menembaki mobil Edward. Setelah beberapa menit, Elvis berhasil kabur dari kejaran tentara.
Dia melewati hutan dan jalan sepi lainnya hingga malam pun tiba. Elvis memberhentikan mobilnya di dekat sungai. Elvis pun mulai menceritakan tentang dirinya ketika dia masih menjadi vampir. Dia mengendarai mobilnya hingga suatu kecelakaan itu pun terjadi. Mobilnya menabrak pembatas jalan dan dirinya pun terlempar keluar hingga matahari membakar dirinya. Namun, dia langsung terpental masuk ke air. Suatu keajaiban pun terjadi. Elvis terluka, tapi semenjak itu, dia bisa merasakan sinar matahari tanpa membakar tubuhnya. Dan saat itu juga, dia kembali menjadi manusia. Audrey dan Elvis meminta bantuan Edward untuk mencoba cara itu lagi. Kemudian Frankie masuk untuk melapor. Bromley merasa jika Edward akan berkhianat dan memutuskan untuk menjadi manusia. Sedangkan Bromley lebih memilih untuk menemukan pengganti darah manusia dan tetap menjadi vampir agar bisa hidup kekal. Frankie pun setuju dengan hal itu sehingga dia mencegah Edward berhubungan dengan manusia. Elvis melanjutkan perjalanan mereka. Edward terlihat lapar ketika melihat Audrey. Audrey melihat tanda jika Edward sudah lama tidak mengkonsumsi darah manusia, sehingga dia memberikan beberapa tetes darahnya. Edward menolak, namun karena Audrey membutuhkan bantuannya, Edward harus tetap hidup sebagai vampir. Elvis mengajak Edward ke tempat persembunyian para manusia. Besoknya, Edward mulai melakukan penelitian menggunakan darah Elvis. Selesai itu, Edward berbincang dengan Audrey dan dia melihat sebuah tank besar. Itu adalah tank untuk fermentasi membuat anggur yang artinya kedap udara. Edward pun mendapat sebuah ide. Mereka akan menggunakan tank itu untuk melakukan uji coba. Persiapan pun dilakukan. Mereka memodifikasi tank agar bisa berfungsi maksimal. Di sisi lain, Jarvis satu mobil dengan Ellison, anaknya Bromley, pergi untuk menjemput manusia lain. Namun di dalam perjalanan, ban mobil Jarvis ditembak oleh sebuah panah. Dan tidak lama kemudian, muncullah tentara vampir menyerang kelompok Jarvis. Ellison berhasil memberi kabar kepada Elvis walaupun dia berhasil ditangkap. Frankie menyambungkan walkie-talkie untuk melacak keberadaan manusia lainnya, sehingga membuat para manusia yang ada di sana segera bergerak untuk sembunyi ke tempat lainnya. Tapi Edward tidak mau pergi dari sana karena dia harus segera melakukan uji coba. Akhirnya, Elvis dan Audrey memutuskan untuk menemani Edward. Siang pun tiba. Edward bersiap-siap untuk melakukan uji coba. Dia yang akan menjadi bahan uji coba dengan cara mengorbankan dirinya terkena sinar matahari, lalu Elvis akan memakaikan jubah basah untuk mendinginkan tubuh Edward. Sedangkan Audrey mengontrol monitor detak jantung Edward. Misi pun dilakukan. Mereka melakukannya berkali-kali hingga pada percobaan ketiga, Elvis membiarkan Edward terbakar lebih lama dan tidak lama kemudian detak jantung Edward pun terlihat di monitor. Berarti uji coba mereka berhasil dan Edward kembali menjadi manusia. Namun tidak lama kemudian, pihak tentara memasuki tempat Edward berada. Untungnya mereka berhasil sembunyi dan tidak ditemukan oleh tentara itu. Edward keluar dari rumah dan dia bisa merasakan sinar matahari tanpa membuat dirinya terbakar. Edward, Elvis, dan Audrey melakukan perjalanan untuk menyusul ke tempat persembunyian lainnya. Namun ketika sampai, para manusia di sana sudah tidak ada yang terselamatkan. Audrey pun mulai merasa putus asa dan menyerah karena mereka hanya bisa berlari. Kemudian Edward memutuskan untuk menemui seseorang yang katanya akan membantu mereka. Di laboratorium, akhirnya Chris berhasil dengan penelitiannya. Di rumah Chris, dia sudah ditunggu oleh Edward, Elvis, dan Audrey. Karena Edward ingin meminta bantuan kepada Chris. Edward memberitahu jika dia sudah menemukan prosedur untuk mengobati para vampir. Tiba-tiba telepon berbunyi dan Chris menerima panggilan itu. Audrey mengikuti Chris, tapi yang terjadi, Audrey ditangkap oleh tentara. Elvis dan Edward pun segera melarikan diri dari rumah Chris.
Ternyata Frankie mengikuti mereka berdua. Tapi Edward berusaha meyakinkan Frankie agar menyelamatkan Audrey. Frankie pun menyetujuinya, namun ketika Elvis mendekat, Frankie langsung menggigit Elvis. Edward pun bersiap untuk membunuh Frankie. Namun Edward melihat sesuatu yang aneh. Dan Edward memutuskan untuk pergi ke Bromley Marsh untuk menemui Tuan Bromley. Di sana, ada Audrey yang duduk terikat bersama Bromley yang sedang menikmati darahnya. Edward berusaha untuk bernegosiasi dengan Bromley, namun Bromley mengeluarkan sebuah botol yang katanya sedang memasuki masa produksi. Itu adalah obat penemuan Chris untuk membuat vampir bertahan hidup meski tanpa darah manusia. Bromley tetap pada pendiriannya untuk selalu menjadi vampir dan dia tidak ingin kembali menjadi manusia. Bromley merasa jika dia tidak membutuhkan Edward lagi sehingga dia menggigit Edward. Namun Bromley merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Jadi ketika Frankie menggigit Elvis, dia kembali menjadi manusia. Karena jika vampir meminum darah manusia yang pernah menjadi vampir, maka itu akan membuat vampir kembali menjadi manusia. Edward sengaja membuat Bromley menghisap darahnya, dan Bromley pun berubah menjadi manusia. Itulah cara yang baru ditemukan oleh Edward untuk menyelamatkan manusia lainnya. Pasukan tentara memasuki gedung. Mereka melihat Bromley yang sudah menjadi manusia. Tidak lama kemudian, pasukan tentara yang berada di depan menyerang Bromley karena mereka sudah haus akan darah, yang membuat Bromley tewas. Edward dan Audrey berusaha untuk keluar dari gedung, tapi mereka dikepung oleh tentara. Untungnya Frankie datang menyelamatkan mereka, walaupun Frankie harus mengorbankan dirinya yang menjadi umpan. Tentara yang sudah menjadi manusia karena menghisap darah Frankie pun diserang oleh tentara vampir lainnya. Begitu seterusnya, mereka saling menyerang yang membuat kekacauan di dalam gedung itu. Ketika keadaan sudah aman, Edward dan Audrey keluar. Namun tiba-tiba, Chris datang untuk membunuh mereka. Chris sama seperti Bromley yang memilih untuk menjadi vampir. Untungnya, Elvis datang tepat waktu untuk menyelamatkan Audrey dan Edward.